Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Yang jawab salam saya doakan hutang-hutangnya terbayar. Paling kencang berarti hutangnya paling banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para sesepuh, wabil khusus staf ahli Mas Bupati Pak Didi. Saya ketemu yang bernama Didi ini hampir setiap hari, setiap malam. Kenapa? Karena staf saya di kantor namanya Didi, Pak. Dan nama Didi itu membawa keberuntungan. Cepat jadi pejabat. Cepat jadi apa? Berarti kalau sampean nggak jadi apa-apa namanya salah kayaknya. Yang saya hormati seluruh pejabat yang hadir, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada jenengan semua. Yang saya hormati pengurus takmir masjid yang baru, Masjid Al-Ihsan, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua dicatat sebagai umatnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang cinta kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memulai, izinkan saya menyampaikan salam dari mertua satu-satunya. Mertua saya cuma satu, enggak dua. Kalau dua dipenggal sama Yai Ghafur. Salam dari Yai Ghafur karena beliau seharusnya mau hadir, tapi tadi ba'da maghrib beliau meminta saya untuk badali beliau. Kenapa? Karena beliau lagi kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan Yai Ghafur diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya,
dan kita semua juga mendapatkan barokahnya. Amin ya robbal alamin. Kenapa kemudian saya yang disuruh? Padahal saya tadi baru nyampe juga dari Medan. Ada undangan di Medan. Sama-sama capek juga, tapi kenapa kok saya disuruh? Karena di antara saudara yang lain hanya saya yang pengangguran. Yang lain sibuk semua, kasihan katanya. Ibu-ibu yang berbahagia, bapak-bapak yang pengen cepat pulang. Kalau pengajian itu di mana-mana yang semangat emak-emak. Bapak-bapak kalau sudah lama sedikit sudah kanan kiri mikir rokokan di mana iki. Betul apa enggak? Makanya nanti di surga banyak ibu-ibu yang nyalip tanpa sen. Jadi di surga itu nanti ada ibu-ibu yang nyalip sen kanan tapi belok kiri. Sen kiri belok. Pas mau masuk pintu surga ada ibu-ibu segerombolan mau masuk. Ditanya sama kaum laki-laki, siapa kau kok mau masuk duluan? Saya gerombolan emak-emak yang taat pada suami saya. Jadi nanti emak-emak yang taat kepada suaminya masuk surga duluan. Amin ya robbal. Pertanyaannya, sampean taat napa boten? Masa disuruh nyumbang masjid, milih yang paling besar, paling kecil. Pantesan masjidnya baru jadi. Sampean pelit. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah. Jenengan mengundang Yai Ghafur, yang hadir bukan kiai. Saya bukan kiai. Saya bukan ustadz. Saya bukan orang alim. Saya pengusaha. Jadi kalau jenengan main ke Sunan Derajat, ziarah ke makamnya Sunan Derajat, di timur makamnya Sunan Derajat, di seberang ada Toserba Sunan Derajat. 3 lantai yang besar itu. Sama ada restoran Sunan Derajat. Itu yang bangun, yang ngelola kebetulan saya. Kebetulan. Kalau jenengan ziarah ke Sunan Derajat harus mampir ke situ. Kalau nggak mampir kualat sampean. Mampir. Apalagi yang saya kelola garam. Saya ada pabrik garam, yang makan pabrik, yang makan pabrik. Yang makan garam samudra, namanya garam samudra. Yang makan garam samudra masuk surga. Gak percaya sampean. Kenapa masuk surga? Tak kasih kisahnya. Di satu saat Nabi Muhammad ketika masuk rumah bertemu dengan istri beliau Siti Aisyah. Kemudian beliau menemui seorang perempuan calon pembantu yang akan membantu di rumah beliau. Nabi ketika melihat kaget, siapakah orang ini kok ada di sini? Ini orang ahli neraka, tidak pantas berada di sini. Cocoknya ini diusir aja. Akhirnya kemudian Siti Aisyah mengusir perempuan ini, tapi Nabi sebelum mengusirnya disanguni oleh Nabi. Disanguni sebiji kurma. Ketika perempuan ini pergi di perjalanan, kemudian dia kelaparan, membawa bekal kurma yang disanguni oleh Nabi. Ternyata dalam kondisi kelaparan ada seorang yang juga kelaparan, minta kurma yang dipegang. Tanpa berpikir panjang, dia pun membagi kurmanya untuk orang yang kelaparan dan untuk dirinya. Kabar itu kemudian terdengar oleh Nabi. Kemudian Nabi mengatakan kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, panggil kembali orang itu." "Ya Rasul, bukankah engkau sudah mengatakan dia ahli neraka ya Rasul?" "Tidak Aisyah, kemarin dia ahli neraka, tapi hari ini dia sudah menjadi ahli surga karena dia rela memberikan sesuatu kepada orang lain di saat ia pun sedang membutuhkan." Enak Bu ya? Apalagi beli garam samudra.
Gara-gara sebiji kurma saja jadi ahli surga. Apalagi beli garam samudra 1 truk. Sama garamnya sampean masuk surga. Gak percaya, ayo nanti hitung-hitungan di akhirat. Sambil guyon tapi temenan itu Bu. Salawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mau diakui umat Nabi Muhammad? Ayo baca salawatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, jangan pelit-pelit. Paham gak? Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, saya ada satu kisah. Kenapa kita harus cinta kepada Nabi? Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahida. Jadi nanti ketika sudah hari kiamat tiba, nab'ats kata Allah, kami bangkitkan fi kulli ummatin di dalam setiap umat, semua umat syahida. Ternyata ada saksinya setiap umat. Dalam tafsir At-Tabari, tafsir Imam As-Suyuti dan tafsir-tafsir yang lain, siapa yang menjadi saksi pertama? Yang menjadi saksi adalah Nabi dari setiap umatnya. Nabi kita siapa Bu? Nabi kita sama. Mau Nabi Muhammad bersaksi kalau kita umatnya? Syaratnya apa? Baca sholawat. Syaratnya apa lagi? Mengikuti apa yang dicontohkan oleh kalau ada azan di masjid kemas. Kok diam? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid enggak? Atau nunggu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun tadi takmirnya enggak ada yang muda, nanti muadzinnya cari yang kenceng Pak suaranya. Jangan yang sudah bau tanah jadi muadzin. Nanti yang mau sholat gak semangat dia. Cari yang kencang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cari yang begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan gak boleh, tapi lebih afdal yang kencang suaranya. Karena muadzin itu tukang panggil orang. Paham gak? Cari yang muda-muda. Cari yang muda-muda, yang kencang suaranya. Supaya apa? Dari muda sudah suka dengan masjid. Tadi ketua takmirnya bilang, salah satu yang dapat naungan dari Allah, laki-laki wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Laki-laki yang hatinya kemudian terikat ke masjid. Tapi selain itu apa yang sebelumnya? Wasyabun nasya'a bi'ibadatillah, dan para pemuda yang tumbuh dengan beribadah kepada Allah. Caranya bagaimana? Pemudanya diajak ngeriung, diajak kumpul, suruh jadi muadzin. Kalau nggak kuat ganti nama yang mudah. Jangan abedian. Sudah tahu suaranya jelek, mati juga maju ke depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak orang Pakistan aja. Tahu orang Pakistan kalau adzan Bu, lucu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakistan ya. Itulah budaya itu. Orang sini pakai lagu Jawa nggak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Wah, Gus Anas ngarang-ngarang, nggak apa-apa Pak. Yang penting suaranya kenceng dulu. Ini suaranya malah adzan, sudah tahu adzan subuh yang dipakai nada paling rendah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dengar sampai langsung tarik selimut. Makin ngantuk. Betul Bu ya? Betul apa betul? Jujur sampean, mumpung takmirnya ada ini. Nah, itu. Tapi kalau sampean sudah dengar adzan, satu ketika Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, bagaimana kalau ada orang mendengar adzan kemudian dia tidak mendatangi masjid sumber adzan itu? Adakah kemudian hal yang meringankannya?" Tidak ada, kecuali dia harus datang ke masjid. Tapi itu bagi laki-laki yang lebih afdol. Tapi kadang-kadang di kampung-kampung yang paling banyak majelis taklim mama. Betul Bu ya? Majelis taklim bapak-bapak juarang. Hadirin yang dirahmati Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Cerita yang berikutnya. Satu ketika ada sahabat Nabi yang kemudian merenung, menangis, kemudian menyendiri di pojok masjid. Ternyata sahabat ini sedih karena tidak dibawa oleh Nabi. Sahabat ini begitu cinta dengan Nabi. Saking cintanya dengan Nabi, beliau ini kalau di rumah ceritanya tentang Nabi terus, sampai istrinya cemburu. Coba pernah nggak suami jenengan cerita Nabi terus di rumah? Yang ada suami jenengan cerita perempuan lain. Betul apa enggak? Apa enggak? Bapak-bapak kalau disuruh milih lebih cinta Nabi atau istri? Nabi atau istri? Ada sumbangan untuk maulid, untuk pelantikan, terus anaknya minta beli sepeda motor, milih nyumbang apa belikan sepeda motor? Pelit berarti sampai lagi. Jadi ada sahabat Nabi kemudian saking cintanya kepada Nabi nangis, kemana-mana bercerita tentang Nabi. Kemudian pas Nabi pergi tidak dibawa, nangis terseduh-seduh. Ketika Nabi datang, Nabi menghampiri sahabat ini. Sahabat ini namanya Thauban. Dihampiri oleh Nabi, "Ya Thauban, kenapa engkau menangis?" "Ya Rasul, saya selalu mengingatmu ya Rasul. Saya tambah sedih ketika saya mengingat tentang akhirat ya Rasul. Karena ketika saat itu tiba ya Rasul, saya tidak akan lagi melihatmu ya Rasul. Bahkan engkau bersama para nabi dan saya entah bersama siapa ya Rasul." Apa kemudian di dalam banyak riwayat kejadian ini menjadi salah satu sebab turunnya ayat Al-Quran, "Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا." Takmir masjidnya mikir, "Wah, Gus Anas enak kalau jadiin imam ini. Udah full Pak kalau jadi imam. Bis nggak iso." Wa may yuti'illah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wa may yuti'illaha war Rasul. Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Maka mereka itu siapa? Orang-orang banyak yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Siapa? Minan nabiyyin, dari para nabi, wassiddiqin, dan orang-orang yang jujur,
wasyuhada dan para syuhada, wassalihin dan orang-orang yang saleh. Maknanya apa? Kalau kita cinta dengan Nabi, nanti di surga akan bersama dengan kalau sampean cinta dengan HP, buktinya saya lagi ngomong sampean main HP, berarti sampean bersama ma'al jawwal, ma'al handphone. Betul nggak? Kalau sampean hari ini cinta sama harta sampean, nanti di akhirat sama harta sampean digebukin. Apa dalil yang lain? Di dalam Al-Quran ada kalimat Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل إن كان آباؤكم, قل katakanlah Nabi Muhammad, in kana abaukum, jika ada abaukum, bapak-bapak kalian. Jenengan punya bapak enggak? Enggak punya? Punya. Enggak mungkin kalau enggak punya bapak. Wa abnaukum, punya anak enggak? Punya. Bapak punya, anak punya. Wa ikhwanukum, punya saudara enggak? Wa azwajukum, punya istri enggak, Pak? Punya istri nggak jenengan? Belum Gus, belum nikah. Ya Allah, kacian. Yang belum kawin, ayo kawin Pak, mumpung belum kiamat. Kawin, nikah. Oh, masa nggak mau? Nikah itu separuh agama. Berarti kalau belum sempurna agamanya. Kalau pengen tanya nikmatnya nikah, tanya yang sudah menikah. Wa ashiratukum, dan kerabat. Punya kerabat enggak? Punya. Wa amwalun qataraftumuha, punya harta enggak sampean? Punya harta. Punya harta simpanan, punya harta yang diusahakan, punya. Baik sedikit maupun banyak. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang ditakutkan kerugiannya. Betul apa enggak? Kalau jenengan punya dagangan takut rugi apa enggak? Punya sawah takut kena hama apa enggak? Takut. Semuanya takut. Wa masakinu tardawnaha, punya rumah enggak? Punya. Punya rumah yang disukai apa enggak? Punya. Bahkan rumahnya lebih dari satu kadang-kadang. Di Tuban ada, di mana-mana ada. Saya pengusaha, kayaknya uang saya lebih banyak dibanding uangnya sampean. Kayaknya. Tapi sampai hari ini saya nggak punya rumah. Di mana rumah saya? Numpang di rumah mertua. Di mana itu rumah mertua saya? Abah juga nggak punya rumah karena bangunannya menyatu dengan pesantren. Jadi saya hanya ada kamar saja. Sampai tadi pagi anak saya nanya, "Pak, kok kita nggak punya rumah, Pak?" "Nggak usah membayangkan rumah ya, Dek ya. Kita ini nggak pantas punya rumah. Berarti kita sewa ya, Pak?" katanya. "Enggak, kita nggak sewa. Kita diam di rumahnya Baba." "Oh gitu, berarti bayar sewanya ke Baba ya?" Nggak sewa." Kenapa saya tidak punya rumah? Ya itu tadi. Kenapa? Tadi yang saya sebut, mulai dari bapak, mulai dari anak, mulai dari saudara, mulai dari istri, mulai dari kerabat, mulai dari harta, mulai dari perniagaan, mulai dari rumah. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, kalian lebih cinta, lebih suka dibandingkan daripada Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fi sabilih,
dan berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Apa kata Allah? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah sehingga Allah akan mendatangkan keputusannya. Dalam tafsir disebut Allah akan melaknatnya, menyiksanya. Na'udzubillah min. Jadi kalau jenengan hari ini lebih cinta dengan rumah daripada nyumbang untuk masjid, lebih milih memperbaiki rumahnya dibanding untuk nyumbang masjid, sampean berarti belum disebut betul-betul cinta dengan Allah dan Rasul. Betul apa enggak? Enggak. Habis ini masjidnya disumbang ya. Kok kan udah selesai Gus? Ya banyak kegiatan masjid itu. Kalau perlu rumah kanan kiri wakafkan untuk masjid supaya masjidnya tambah. Saya pernah diundang di Gresik, Pak. Sama acaranya peresmian masjid. Sempit banget masjid itu. Karena kanan kirinya itu rumah. Ketika saya ceramah saya bilang, besok tolong diwakafkan tuh yang nempel-nempel ke masjid. Cari rumah yang lain, wakafkan untuk masjid. Supaya nanti jenengan seperti orang yang memiliki kebun. Kebun namanya yang disebut Kuba karena ada sumur di situ, Kuba namanya. Kemudian diwakafkan kepada Nabi, ketika Nabi hijrah Nabi bangun masjid di situ. Sampai kemudian masjid ini tercatat di dalam Al-Qur'an sebagai masjid yang dibangun atas dasar takwa. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. Itu maksudnya Masjid Kuba. Kenapa? Karena dia rela itu tadi. Paham gak Bu? Ternyata setelah saya jelaskan, saya pulang, seminggu kemudian takmir masjidnya datang ke tempat saya. Gus, kok jenengan bisa tahu kalau yang di samping-samping itu orangnya memang pelit, gak mau mewakafkan itu rumahnya katanya. Rupanya setelah mendengar pengajian, setelah 3 hari diwakafkan katanya untuk masjid. Hari ini sudah jadi perluasan masjid. Nggak tahu kalau di sini. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau disebut cinta Nabi? Kalau mau disebut cinta Nabi, maka kita harus mencintai Nabi melebihi apapun yang ada di dunia ini. Satu ketika Sayyidina Umar berkata kepada Nabi, ya Rasul, saya begitu mencintaimu ya Rasul. Bahkan saya lebih mencintaimu dibandingkan saya mencintai keluarga saya, istri saya, harta saya ya Rasul. Tapi hanya satu ya Rasul, saya lebih mencintai diri saya dibanding engkau ya Rasul. Nabi terdiam. Kenapa ya Rasul engkau terdiam? Apa kata Nabi? Tidak seharusnya begitu. Terus ya Rasul, termasuk dirimu. Akhirnya dirubah kata Sayyidina Umar, ya Rasul, aku mencintaimu ya Rasul, walaupun dibandingkan diriku sekalipun ya Rasul. Sayyidina Umar. Paham gak Bu? Nanti kalau diajak sumbangan, bangun masjid, sumbangin ngadain acara maulid, nyumbang ge. Kok pelan? Kalau sampean ingin hidupnya mudah, rumusnya apa? Ahli soda. Fa amma man a'ta wattaqa. Teruskan. Wa saddaqa. Kok enggak ada yang hafal dah? Karir, ulang lagi. Fa amma man a'ta wattaqa. Teruskan. Wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Berarti kalau ingin hidupnya mudah, suka wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil us. Kalau sampean ingin jadi orang pelit, orang yang pelit kelihatanmu dari wajahnya, sama seperti orang ahli wudhu, kelihatan dari wajahnya. Jadi amal baik itu tampak terpancar di wajahnya. Ngerti gak? Jadi orang kalau ahli zikir itu tampak dari wajahnya. Orang ahli sujud tampak. Orang ahli wudhu tampak. Orang pelit ya tampak. Ngerti? Di dalam Al-Quran ada satu kalimat, kalimatan thayyibah
kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama. Kalimatan thayyibah, kalimat yang baik. Kata ulama tafsir disebut apa? Kalimat yang baik itu adalah la ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha thabit, akarnya kokoh. Wa far'uha fis sama, tangkainya menjulang ke langit. Apa kata Imam As-Suyuti? Apa kata beliau? Maknanya adalah orang yang ahli zikir itu seperti dapat rahmat, energi-energi positif dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, terpancar energi positif. Makanya kalau ahli orang ibadah itu terpancar energinya positif, kalau ngomong enak, lihat wajahnya saja tenang. Betul apa enggak? Jenengan kalau lihat suami jenengan bawaannya gimana gitu, perlu dicurigai itu suami sampean itu. Bu, sampean kalau lihat suami gitu, kok gitu aman gitu, itu perlu dicurigai. Jangan-jangan dia habis dari warung pangkon. Atau jangan-jangan dia yang pemodal warung pangkon. Bisa jadi. Saya pernah ceramah daerah Jombang kemarin. Tak bilang, hawanya saya kesini nih, kok kayak sampai nih pelanggan warung pangkon. Ketawa semua. Ternyata setelah pengajian dibisikin, Gus kok jenengan semerap di sini itu ahli pangkon semua katanya. Tapi saya nggak tahu kalau daerah sini. Kayaknya di sini nggak ahli pangkon, ahlul masjid. Amin ya robbal alamin. Orang yang berkumpul-kumpul di dunia, insya Allah juga berkumpul-kumpul di akhirat. Kalau di dunia berkumpul-kumpul dengan orang saleh, insya Allah ketemu juga dengan orang saleh. Kalau di dunia berkumpul-kumpul dengan orang yang tidak baik, ketemulah dengan orang itu. Makanya carilah teman kumpul yang baik, supaya juga kita ikut baik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sudah. Berarti kita harus cinta kepada Nabi. Yang berikutnya, saya mau menjelaskan tadi yang disebut oleh Ketua Takmir. Orang-orang yang kemudian nanti mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Al-Imamul Adil. Yang pertama adalah siapa? Al-Imamul Adil. Imam yang adil. Saya nggak nyebut pilpres, pilgub, apapun. Saya nggak bahas itu. Karena saya tidak memihak siapapun. Yang saya pihak yang menang. Siapa yang menang? Itu boloku. Kenapa? Jangan sampean kemudian menggadaikan persaudaraan sampean karena berbeda pilihan. Orang berbeda pilihan itu sunnatullah. Kita bisa jalan seimbang karena berbeda, Bu. Ada kanan, ada kiri. Coba kalau satu. Kita bisa berjalan seimbang karena yang depan kanan melangkah duluan, kiri belakang. Coba kalau bareng-bareng, jadi pampir sampean. Kalau nggak percaya, coba buktikan. Seandainya kaki kanan, kaki kiri jenengan bareng-bareng, ayo jadi pampir. Betul kan? Mata bisa dua, ya itu tadi. Kuping bisa dua, itu penyeimbang. Bagaimana seandainya kalau kupingnya satu? Bagaimana kalau matanya kemudian satu di sini atau di sini matanya? Gimana? Nah, jadi orang yang tidak menerima perbedaan itu tidak sadar bahwa dirinya diciptakan dengan berbagai macam perbedaan. Yang saya ingin sampaikan adalah Al-Imamul Adil. Kita ini imam bagi diri kita minimal. Bagi siapa? Bagi siapa? Diri kita. Terkadang kita tidak adil untuk diri kita sendiri. Contoh, makan saja kita nggak adil. Waktunya selesai, belum. Betul kan? Yang salah makanannya apa otaknya kita? Makan daging kambing. Habis makan daging kambing, darahnya tensinya naik. Yang salah daging kambing
atau otaknya sendiri? Kambing yang salah, sejak kapan daging kambing atau kambing punya dosa? Yang salah otaknya dewe. Ini contoh, ini ada air putih airnya. Kita minum karena meyakini kalau ini adalah air sehat. Coba kalau saya tuangkan ke gelas, kemudian ketika dituangkan ke gelas, di gelas itu ada kotoran ayam. Kira-kira jenengan mau minum? Belum minum sudah muntah-muntah. Tapi ada orang gila yang tidak tahu, karena dia pun gak berfungsi akal sehatnya. Dia minum, sakit atau sehat? Sehat. Jadi orang banyak sakit bukan karena penyakit, tapi karena otaknya dewe. Paham? Di dalam satu kitab dijelaskan ada satu wali Allah. Ketika keluar dari rumah ketemu dengan wabah lewat. Ditanya, hei wabah, mau kemana kamu? Saya diperintahkan oleh Allah mau menyerang orang-orang itu. Berapa yang kamu serang? Sesuai dengan perintah Allah sekian. Setelah beberapa lama, pas kembali wabah itu ketemu lagi sama wali itu. Hei wabah, kenapa yang mati kok lebih banyak dibanding yang diperintah? Hei wali, saya itu menyerang sesuai dengan perintah Allah, menghinggapi sesuai dengan perintah Allah. Tapi banyak di antara mereka yang mati bukan karena saya, tapi karena takut sendiri. Contoh corona kemarin, banyak yang meninggal bukan karena corona, tapi karena takut sama corona. Sebelahnya sakit, sebelahnya innalillah, oh, aku kapan? Akhirnya mati dewe. Betul bu? Makanya apa kata mantan Perdana Menteri Inggris kemarin ketika di Medan saya sampaikan. Perhatikan apa yang sering kamu fikirkan, karena itu akan menjadi ucapan. Perhatikan ucapan yang sering kamu lakukan, yang sering diucapkan, karena itu akan menjadi tindakan. Perhatikan tindakan yang sering kamu lakukan, karena itu akan menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan yang kamu sering lakukan, karena itu akan menjadi takdirmu. Kebiasaannya apa? Ngerokok. Kalau tidak ngerokok nggak enak kan? Kebiasaan. Jadi bukan berarti saya kalau nggak ngerokok itu nggak pinter, nggak ada ide-ide. Bukan karena itu pak. Karena otak jenengan meyakini kalau ngerokok baru muncul ide. Paham gak? Kenapa orang Indonesia itu kemudian kalau tidak makan nasi, tidak sarapan? Kemarin saya bawa jamaah umroh 2 minggu yang lalu habis pulang umroh. Ketika nginap di hotel Zam-Zam, kalau sarapan pagi dikasih masakan Arab, roti semua nggak ada nasinya. Saya bilang ke ibu-ibu, bu ayo sarapan. Sudah makan roti itu semua? Sudah selesai saya tanya, bu sudah sarapan belum? Belum Gus katanya. Lah tadi bukannya sudah makan roti? Belum makan nasi Gus katanya. Jadi orang Indonesia itu kalau belum makan nasi belum sarapan katanya. Betul apa enggak? Kenapa? Karena kebiasaan. Tapi kalau sampean kalau jadi orang Pakistan, orang jadi India sana, makannya roti besar-besar itu. Dagingnya besar. Satu gini. Kenapa darahnya normal? Karena pikiran. Jadi hari ini jenengan harus husnudzon kepada pikirannya sendiri. Seperti hutang juga gitu pak. Jenengan kalau suudzon terus sulit bayar hutang. Jadi kalau sudah jadwalnya hutang harus dibayar, jenengan tinggal mikir, ya Allah, hamba yakin pasti ada jalan. Berikan kemudahan ya Allah. Gitu. Insya Allah saya bisa bayar. Insya Allah bisa saya bayar. Bisa. Yang tidak bisa itu karena jenengan tidak yakin. Dulu saya waktu pertama belajar qiraah, kata orang biasanya tilawah katanya.
Salah satu ustadzah bilang ke saya, wah suaramu kayak orang suara kampungan katanya gitu. Saya mendengar itu langsung, ya Allah mudah-mudahan saya bisa memperbaiki suara saya. Dulu ngaji sumbang begitu. Ternyata saya di pondok mulai belajar, mulai dari makro-makro sederhana. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum. Dulu nggak sebagus itu. Mulai pelan-pelan ternyata bisa. Ternyata beberapa tahun kemudian ketemu sama ustadzah yang bilang saya suaranya kayak suara kampungan, bilang gitu. Ternyata setelah ketemu lagi apa kata dia? Sekarang qori yang paling bagus di Kalbar ini kamulah orangnya. Tuh beda kan? Kenapa kok bisa seperti itu? Karena tadi ikhtiar. Doa tak cukup kalau tidak ikhtiar. Jenengan pengen kaya, pengen bayar hutang, ya ikhtiar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kan sering dibaca. Doa yang paling sering diulang-ulang oleh Nabi. Tapi doa itu ada lanjutannya. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itu akan mendapatkan bagian sesuai dengan dari apa yang mereka telah kerjakan atau mereka usahakan. Bermakna apa? Doa iya, tapi juga harus pengen jadi qori tapi disuruh latihan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak bisa. Jadi semua itu harus usaha. Saya dulu ketika sekolah S3 jadi dokter 26 tahun saya lulus itu. Kata orang-orang kok bisa cepat? Motivasi saya satu, karena pengen cepat kawin. Karena waktu itu abah saya bilang kalau belum S3 belum boleh menikah. Akhirnya semua tugas yang diberikan kepada saya kerjakan. Jadi orang cepat sekolahnya selesai itu bukan karena pintar saja, tapi karena dikerjakan. Banyak orang hari ini pintar, tapi kalau diam-diam saja ya nggak bisa. Jenengan ingin kaya, tidur, nggak bisa. Masjidnya ingin cepat selesai, tapi dibiarkan saja, nggak bisa. Harus kreatif, cepat, dan seterusnya. Saya bangun Toserba di Sunan Derajat. Saya di Sunan Derajat itu 2018, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sampai ada yang bilang saya, Gus Anas tuh dapat duit dari mana katanya. Kok bisa cepat? Saya bilang, afala ta'qilun. Pakai otak. Kenapa kok bisa cepat? Itu tadi minta kepada Allah sekaligus ikhtiar. Ikhtiarnya dari mana? Minjem. Minjemnya dari mana? Tempat pinjemnya betul dari lembaga yang resmi. Contoh LPDB dari Kementerian Koperasi, LPM UKP dari Kementerian KKP. Itu murah, BLU itu. Pembiayaannya murah, hanya 3% marginnya 1 tahun. Sehingga usaha saya bisa cepat, akselerasinya cepat. Dan motivasi saya ketika pinjem dibayar. Banyak orang pinjem, motivasinya menghabiskan, suruh bayar gak mau. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Betul. Dikayaknya orang turun dari langit, twing, gedebuk gitu dapat duit banyak. Enggak begitu. Itulah namanya afala ta'qilun. Makanya ya Ghafur itu ketika saya jadi menantu dipanggil sama beliau, sampean noto pabrik uyah itu, nggih Bah. Kira-kira modalnya dari mana, Bah? Apa jawabannya Ghafur? Afala ta'qilun. Jadi dokter jangan pelangak pelungok. Nah, gimana kalau sampean kira-kira digitukan? Pasti guling-guling sampean. Jadi yang pertama kembali ke laptop. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita harus menjadi seorang yang adil untuk diri kita sendiri. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian, karena adil itu mendekati ketakwaan.
Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a bi'ibadatillah. Pemuda-pemuda yang kemudian tumbuh dengan beribadah kepada Allah. Makanya Bu, Pak, kalau jenengan punya anak, ada acara maulid seperti ini, diajak. Ke masjid, diajak. Walaupun awal-awal itu kemudian menjengkelkan, gak apa-apa, diajak. Kemarin umroh anak saya ajak. Untuk apa? Supaya dikenalkan dengan ibadah. Di rumah diajak ngaji. Di rumah diceritain tentang Islam. Di rumah dibacain buku. Ngerti atau tidak ngerti? Itu penting. Hari ini Bapak Ibu sekalian, banyak anak-anak kita terlena dengan HP. Betul apa enggak? Bahkan ibunya supaya anaknya diam, bapaknya supaya anaknya diam, dikasihnya HP. Dikiranya nyaman, padahal karena HP itu jadi goblok kok anaknya. Hati-hati. Bagaimana untuk menghilangkan itu? Dibacain buku, Bu. Di rumah anak saya itu dua, yang satu 2 tahun, yang satu 4 tahun. Setiap mau tidur SOP-nya, Pa, Ma, bacain buku. Kenapa kok begitu? Karena sejak kecil dibiasakan. Ngerti atau tidak ngerti? Jadi anak itu pertumbuhannya, Bu ya, kalau lahir, ini lahir nih, belojor. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallahu akhrajakum, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian min butun, dari perut, ummahatikum, ibu kalian, punya ibu kan? La ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, ini pertama yang dijadikan Allah fungsinya adalah pendengaran. Makanya bayi yang baru lahir itu sudah bisa mendengar. Makanya diadzankan. Setelah 40 hari wal absara, nih bisa melihat. Tapi ada bayi-bayi tertentu belum 40 hari sudah bisa lihat. Wal afidah, hati nurani. Bermakna panca indera 3 itu, pendengaran, mata, kemudian hati nurani, itu diberikan proses oleh Allah supaya apa? Orang tuanya paham. Karena kupingnya sudah bisa mendengar, jadi dari 0 bulan anak itu sudah bisa didengarkan ngaji. Kalau jenengan nggak percaya, kalau lahir anaknya, bahkan ketika dalam rahim, bacain Quran, pasti ada respon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fungsinya, kalau anak itu sejak kecil sering didengarkan ngaji, nanti ketika dia sudah bicara, dia akan lebih mudah untuk menangkap apapun yang didengar dari kalimat-kalimat Al-Quran itu. Anak saya umurnya 4 tahun, sudah hafal juz 30. Yang 2 tahun itu sudah hafal sampai surah Ad-Duha. Padahal bicaranya belum lancar. Kenapa kok bisa seperti itu? Dibiasakan dari sejak 0 bulan bapak ibunya ngaji. Atau kalau tidak sempat minimal diputarkan bodoh bapak ibunya apa? Ketika kecil yang diputarkan teng 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 itu yang diputarkan. Akhirnya anaknya jadi penyanyi dangdut. Betul apa enggak? Masih kecil sudah berantem sama bapaknya, akhirnya anaknya tukang berantem. Termasuk berhubungan sekalipun, Bu. Cari tempat yang sekiranya kuping anaknya tidak mendengar desahan jenengan. Kalau sampai mendengar itu juga bahaya. Anaknya cari-cari, itu pengaruh. Nggak percaya sampai. Kenapa kok begitu, Bu? Anak itu kalau sebelum 2 tahun katup otaknya belum tertutup, sehingga cerdasnya anak ditentukan dari 1 sampai 2 tahun. Kalau 1 sampai 2 tahun itu jenengan mendidiknya benar, itu nanti setelahnya itu anaknya sekali saja diajarkan langsung tek 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 tek, nempel itu di otaknya. Tapi kalau dari kecil jenengan dengan anak sering meneng-menengan, tahu meneng-menengan? Menengai diam. Enggak ngomong apa-apa, insya Allah anaknya sulit untuk bicara itu. Betul. Jadi tolong nanti yang belum punya anak atau baru punya anak,
dari sejak bayi sudah dikenalkan dengan agama. Di tempat saya di Kalimantan, saya punya saudara 12. Saudara saya 12. Bukan seibu, Pak. Kalau seibu ya kasihan ibunya. Saudara saya 12 dari 2 ibu. Berapa, Bu? Kok diam? Saudara saya 12 dari 2 ibu. Allah memberikan kemudahan, semua saudara saya itu hafal Quran. Di usia-usia muda, adik saya itu yang paling kecil usia 10-12 tahun itu sudah khotam. Jadi 10-12 sudah khotam. Sampai anaknya 12 tahun khotam apa? Khotam HP, khotam Doraemon, baling-baling bambu gitu kan. Taunya yang itu. SpongeBob, momo gitu. Kenapa kok bisa? Karena sejak kecil kehidupannya Quran lagi. Jadi SOP. Dan bangunnya tertib. Jam 3:30, jam 3, 3:30 paling lambat itu sudah dibangunkan, digedor. Duk. Ayo bangun. Amalannya apa? Amalannya di rumah saya itu amalannya ibu saya dari dulu dawam baca sholawat Jibril. Tahu kan sholawatnya? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah dilagukan. Sallallahu ala, kapan selesainya? Jadi dawam, orang yang dawam zikir itu keramat. Minta kepada Allah apapun hajat jenengan, insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu teksnya. Yang kedua, amalan ibu saya itu apa? Amalan yang kedua, beliau itu dawam setiap hari sholat tahajud. Tahajud kecuali haid atau sakit, gak bisa bangun. Apa? Kok diem? Gak kelihatan sampean jarang tahajud. Orang yang ahli tahajud itu derajatnya diberikan tempat terbaik oleh Allah, terpuji di sisi Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu ya. Nanti pulang dari sini tahajud ge? Tahajud ge? Beneran ge? Malam ini doang. Saya doakan mudah-mudahan jenengan jadi ahli tahajud. Yang ketiga, amalannya apa? Beliau itu dawam setiap hari baca Quran minimal 1 juz. Berapa? Saya mau tanya, di sini jenengan biasa baca Quran 1 juz setiap hari? Coba tunjuk tangan. Yang dawam setiap hari 1 juz, tunjuk tangan. Saya kasih hadiah 10 juta. Temenan ini. Tapi harus betul, jangan ngarang-ngarang. Saya mau tes. Siapa yang dawam 1 hari 1 juz, saya kasih hadiah 10 juta. Saya nggak bawa duit, tapi nanti saya transfer. Hari ini juga, malam ini. Ada? Gak ada. Kenapa kok nggak ada? M ama, L ala, S malas. Sekarang sampean bandingkan, lebih sering buka Quran apa buka HP? Ketika jenengan bangun tidur yang dicari suami, Quran atau HP? Pernah nggak nyari suami? Kenapa kok HP terus yang dicari? Ya itu tadi, karena begitu cintanya sama HP. Betul ya? Nanti dirubah, Bu. Kalau perlu tadarusan bareng sekeluarga. Dari mulai bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan, Bu. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati wan nur. Enggak apa-apa. Teruskan, Pak. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Anaknya lagi ikut. Ayo, Nak. Walladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalum musamman indahu tsumma antum tamtarun. Wah, seru itu hidup itu. Ini yang paling banyak tadarusan di rumah, tadarusan makan. Betul kan?
Ayo nanti Qurannya jangan terlalu banyak baca. Qurannya berwarna-warni di rumah. Warna pink, warna biru, warna orange, ada semua. Tapi sekali dibuka, asik, bersin. Kenapa kok bersin? Saking lamanya nggak pernah dibuka Qurannya. Betul kan? Jangan baca terbata-bata sekalipun sampean dapat pahala. Apalagi bacanya bagus. Kalau kurang bagus panggil guru. Coba lihat di Masjidil Haram. Lihat di Masjid Nabawi. Kalau ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya, biasanya terutama ba'da maghrib sama ba'da asar, itu ada majlis-majlis di tiang-tiang itu, duduk syekhnya di situ. Yang diajarkan apa? Fatihah. Diulang-ulang Fatihah. Kenapa kok itu? Karena itu tadi supaya membuat orang ini terbiasa baca Quran. Ingin dapat syafaat Quran, bacanya sekali-kali. Jadi nanti di rumah dawamkan setiap hari. Jadi Quran itu harus jadi zikir. Jenengan nggak bisa berlagu-lagu apapun boleh, yang penting tajwidnya betul. Sebisa jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Wong bisanya kono. Ya enggak apa-apa kan? Daripada tidak sama sekali. Apalagi kalau bisa bagus. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Gitu. Tadi siang saya ada tamu ke rumah. Bilang begini, Gus, sekarang itu sulit ya cari anak yang bisa qori, hafid. Sulit yang bagus katanya. Kenapa saya bilang? Karena nggak tahu peminatnya sedikit. Iya saya bilang. Memang anak-anak sekarang ini pengennya main game. Jadi Harry Potter, jadi Power Rangers pengen semua. Padahal saya dulu bisa ke Mekah. Saya bisa ke Mekah haji 2010. Itu karena menang lomba musabaqah. Dapat hadiah haji, berangkat gratis. Barokah Al-Quran. Umroh berkali-kali juga begitu. Jadi artinya apa? Quran ini menjanjikan dunia dan akhirat. Dan gak akan pernah miskin orang yang ahli baca Quran. Ya Bu, Pak, nanti dawamnya apa tadi? Yang pertama, solawat. Solat apa? Jibril. Berapa jumlahnya Gus? Kalau bisa 1000 Pak. Kalau kuat 4444. Kuat lagi 6000. Enggak kuat 11. Enggak kuat juga. Mosok sih 11 aja enggak kuat. Baca nggih. Terus yang kedua apa tadi? Salat tahajud setiap hari. Yang ketiga apa? Setiap hari satu juz. Doa sama Allah, ya Allah, apapun yang terbaik buat hamba, berikan kemudahan ya Allah, gitu. Ya Allah, jenengan sudah tahu apapun hajat hamba ya Allah, berikan yang terbaik untuk hamba ya Allah, gitu. Jangan maksa sama Allah. Ya Allah, saya itu punya hutang 1 miliar ya Allah. Hari ini baru ada 900 juta ya Allah. Masih kurang 100 juta ya Allah. Ini gimana sih ya Allah, kok belum ada ya Allah sampai sekarang? Jangan gitu, jangan maksa. Mintalah yang terbaik kepada Allah. Saya dulu ketika S2 saya dulu di Universitas Indonesia. Ketika saya S2 saya minta, ya Allah, saya penghafal Quran, saya menginginkan sekali punya istri yang hafal Quran. Supaya saya bisa murojaah bareng ya Allah. Supaya saya bisa punya anak yang semuanya penghafal Quran. Dalam hati niatnya begitu. Enggak datang-datang tuh istri yang saya minta. Ketika saya S3 di Universitas Airlangga Surabaya, saya minta ya Allah, saya tidak lagi menginginkan istri yang hafal Quran,
Tapi saya menginginkan yang terbaik buat saya ya Allah, menurut-Mu ya Allah. Apapun siapapun yang terbaik ya Allah, itulah yang terbaik buat saya. Ternyata saya dapat istri anaknya ya Ghafur itu bukan penghafal, tidak hafal Quran. Tapi hari ini istri saya banyak membiayai santri-santri anak-anak yang sedang menghafal Quran. Sekarang lebih baik mana? Yang menghafal atau yang membiayai yang menghafal? Paham gak? Jadi Allah itu tahu mana yang terbaik. Terkadang menurut kita jelek, menurut Allah baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan boleh saja dan bisa saja yang kalian anggap jelek ternyata itu baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh saja dan bisa saja yang kau sukai, yang kau cintai, yang kamu anggap baik ternyata itu buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah itu maha tahu, engkau itu enggak tahu apa-apa. Betul apa enggak? Betul. Jadi apapun yang diberi Allah, alhamdulillah. Punya anak nakal, alhamdulillah. Walaupun bagaimanapun tetap anak. Punya tetangga bawel, alhamdulillah. Guyu. Punya tetangga bawel, alhamdulillah. Jadi apapun yang diberi oleh Allah, alhamdulillah. Gak usah gerutu, gak usah protes. Karena itulah yang terbaik menurut Allah. Yang terbaik menurut Allah itulah yang paling baik. Tapi yang terbaik menurut manusia belum tentu yang terbaik. Jadi dari saya cukup itu saja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting pulang baca sholawat, 2 sholat tahajud, 3 baca Quran. Kalau diamalkan insya Allah turunan kita semua menjadi keturunan orang yang tadi disebut pemuda yang tumbuh dengan beribadah kepada Allah. Pengen gak begitu? Pengen. Kalau sudah jadi pemuda tumbuh beribadah kepada Allah, pastilah muncul yang ketiga tadi yang disebut. Pemuda yang hatinya nyantol, terikat ke masjid. Ada adzan datang ke masjid. Ada pengajian datang ke masjid. Bukan hanya tidur di masjid. Soalnya sekarang lagi banyak itu. Tidurnya di masjid, tapi giliran sholat kabur dia. Wih, tidur di masjid, ngiler di masjid, pas giliran sholat kabur. Ayo, nggak boleh. Gabol, nggak boleh. Jadi sampean harus mulai dari situ. Kalau itu sudah dimulai, semuanya akan menjadi warajulani tahabba fillah. 2 orang yang kemudian saling mencintai karena Allah. Saling ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah kalaupun berkeluarga. Kalau jadi majlis taklim seperti ini, datang karena, pulang karena, sampai panitianya nyediakan apa itu? Kenapa kok disediakan itu? Saya tadi nanya supaya mustamiinnya tidak pulang. Sampai begitu coba. Saking malasnya sampean berarti itu. Kalau sampean gak malas gak mungkin dikasih begini. Nanti dirubah. Tidak mungkin kemudian sampean dikasih hadiah-hadiah begitu. Tanpa diundang pun datang. Saking cinta orang bu, pak, hadir di majelis seperti ini. Baru duduk saja langsung dapat syafaat. Nabi itu hadir. Jangankan Nabi, orang soleh saja. Orang soleh. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Hei, jangan kamu mengira
Orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati. Mereka itu nggak mati, mereka itu hidup. Bahkan mereka itu dapat rizki dari Allah. Dalam tafsir Pak, Bu, disebut orang yang mati soleh, orang yang mati dalam keadaan iman itu, mereka itu arwahnya dibawa terbang oleh burung-burung hijau. Kemanapun dia menghinggapi, ke semua antera, semua tempat. Termasuk ngintip ke arus, ngintip kemanapun, termasuk ngintip ke surga, macam-macam. Termasuk ngintip kondisi keluarganya. Datang ketika keluarganya ngadain acara, datang ketika pengajian. Itu orang soleh. Apalagi Nabi. Paham? Apalagi siapa? Nabi. Jadi mudah-mudahan perkumpulan kita walaupun jenengan agak ngantuk sedikit, kelihatan dari sini. Ngantuk baru dimakan, ngantuk, nguap berkali-kali. Mudah-mudahan tercatat walaupun terngantuk-ngantuk, bukti kalau jenengan adalah orang yang cinta Nabi. Insya Allah pulang dari sini hilang tuh ngantuk. Pulang dari sini hilang ngantuknya, kenapa? Rokokan. Wes hilang ngantuk bisa rokokan, hur gitu ya. Tapi yakinlah, sampean rokokan sekalipun tetap dapat syafaat. Kenapa? Bukti sampean untuk menghilangkan ngantuk sambil rokokan. Berarti itu cinta kepada Nabi. Tenang aja. Teman saya juga banyak perokok. Kakak saya ngerokok, adik saya ngerokok. Hanya saya tidak. Kenapa saya tidak merokok? Saya itu mikir, daripada saya beli rokok, mending saya beli nasi. Kenyang kalau saya. Karena saya orang ekonomi. Orang ekonomi itu harus pintar menabung. Di mana ada peluang, di situ ada profit, gitu. Kira-kira begitu orang ekonomi. Kalau sampai orang boros kan rokokan, akhirnya duitnya entek. Pas mau dikasih sama istri, mana Pak? Wes entek, tuku rokok. Tapi mudah-mudahan semuanya masuk surga. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan semuanya dapat syafaat Nabi. Mudah-mudahan masjidnya makmur. Mudah-mudahan masjidnya makmur. Mudah-mudahan jamaah subuhnya penuh. Mudah-mudahan jamaah subuhnya penuh. Meluber keluar-luar. Jangan cuman sholat Jumat. Saya pengen di tempat sini, daerah perumahan Siwalan Permai 03 viral karena sholat subuhnya penuh ke jalan-jalan. Wah keren. Jangan sampai sholat subuhnya satu muadzinnya, satu imamnya, satu makmumnya. Yang lain mana? Tidur semua di rumahnya. Kena gempa, mati kau. Karena gempa itu dalam riwayat akan banyak didatangkan. Di dalam Al-Quran sendiri disebut gempa itu termasuk musibah. Banyak didatangkan ketika orang-orang sedang tidur. Ketika sedang bermain. Betul apa enggak? Kemarin gempa Maroko itu viral videonya. Lagi sholat gempa, masih sholat dia. Akhirnya masjidnya enggak roboh. Tapi yang di daerah Sulawesi Tengah itu, yang di Palu. Lagi gempa, goyang-goyang, kabur, masjidnya roboh akhirnya. Saya nggak tahu kalau di sini. Allahu Akbar, tiba-tiba gempa, kira-kira kabur apa masih di masjid? Bu, lagi pengajian begini gempa gitu, kabur apa masih di sini? Jangan-jangan kiainya duluan yang kabur. Allahumma sholli ala Muhammad. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita pada penghujung acara. Dimohon kepada Bapak Kiai Haji Imam Muharrar untuk membacakan doa. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wa 'azimi sultanik.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taghdi lana biha min jamil hajat wa tahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha min jamil khairati fil hayati wal mamat. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadatan farta wala aiban ila satarta wala makruban ila nafasta wala asiran ila yasarta wala dainan ila hadaita wala maridun ila syafaita wala hajatan min hawaji dunya wal akhirah wa data birahmatika arhamar rahimin. Allahumma sallim wala taslub inda waqtin nazai imanana wala tusallit alaina man la yakhafuna yarhamna warzuqna bi khairid dunya wal akhirah ala kulli qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikianlah acara malam hari ini telah berakhir. Akhirul kalam wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia dimohon untuk tidak meninggalkan lokasi karena ada pengundian door prize. Kepada petugas dipersilahkan.